Saudara-saudara, saat ini saya ingin berbicara soal bagaimana kondisi kita hari ini sampai 49 hari ke depan dalam rangka mensukseskan Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Tentu sekali masyarakat Lombok Tengah harus cerdas berpikir siapa yang harus dipilih menjadi pimpinan tertinggi di Lombok Tengah ini supaya pembangunan di Lombok Tengah terus berlanjut dan semua masyarakat menjadi sejahtera, menjadi lebih baik, damai, aman, dan semuanya bisa bekerja. Tentu pemerintah daerah Lombok Tengah selalu berupaya untuk itu. Namun kalau ada hal-hal yang belum mampu kita perbuat, itu artinya keuangan kita mungkin masih jauh dari yang kita harapkan. Nah, saat ini kita memiliki 5 calon pemimpin di Lombok Tengah yang harus kita pilih. Silakan masyarakat menilai sendiri siapa yang harus dia pilih. Sebab politik itu hanya bisa mengajak, tetapi kita tidak bisa memaksa orang untuk memilih seseorang untuk menjadi pemimpin. Karena siapa tahu kalau kita paksa dia untuk memilih seorang pemimpin itu, tiba-tiba orang yang kita arahkan itu tidak mampu berbuat sesuatu kelak kemudian hari, maka kita juga harus bertanggung jawab bersama seandainya rakyat menjadi lebih menderita. Kalau rakyat menjadi lebih baik, itu artinya kita senang. Akan tetapi kalau kehidupan rakyat itu lebih buruk dari yang ada sekarang, maka kita harus ikut bertanggung jawab. Sehingga kita harus hati-hati dalam mengajak masyarakat. Mungkin masyarakat tidak tahu, kita hanya berikan uang, gula, dan lain sebagainya hanya untuk mencoblos seorang pemimpin. Lalu pemimpin itu menang, tetapi arah kebijakan yang akan diperbuat di kelak kemudian hari kita sama-sama tidak tahu. Maka orang yang mengajak itulah yang bertanggung jawab dengan hal-hal yang terjadi bila itu buruk. Akan tetapi kalau dia memerintah secara baik, maka dia akan sukses dengan baik. Maka dari itu kita berharap kepada teman-teman tokoh-tokoh masyarakat, mari kita berpikir lebih panjang. Karena 5 tahun itu hanya ditentukan oleh 5 detik di saat kita nyoblos. Jadi sebelum kita nyoblos, masuk ke TPS, berpikir panjang. Kalaupun Anda sudah terlanjur menerima uang, masih ada waktu untuk berpikir kembali. Karena ini adalah mengenai masa depan Lombok Tengah yang lebih baik. Tentunya saya sendiri, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa Partai Gerindra itu sudah mengusung pasangan calon nomor 4, artinya lalu Fathul Bari bersama Haji Nursiah, di mana teman-teman ketahui bahwa lalu Fathul Bari ini adalah seorang wakil bupati yang menjabat sejak tahun 2015, yang intinya selama pemerintahannya beliau kami anggap berhasil baik. Kemudian Partai Gerindra bersama teman-teman koalisi seperti Golkar, Partai Nasdem, dan PD Perjuangan itu mengusung beliau untuk melanjutkan pembangunan di Lombok Tengah. Nah, kemudian Haji Lalu Nursiah adalah seorang doktor di Lombok Tengah. Beliau itu adalah salah satu orang yang cerdas, maksud saya salah satu putra terbaik Lombok Tengah itu yang cerdas, di mana waktu beliau menjabat sebagai sekretaris daerah di Lombok Tengah, kita telah 8 kali mendapatkan WTP atau wajar tanpa pengecualian. Ini kalau dalam sistem pemerintah daerah itu sudah dalam kategori baik, bahkan sudah sangat baik.
Kalaupun ada orang yang mengatakan bahwa WTP itu hanya dibuat-buat, kenapa daerah lain tidak mendapatkan hal itu? Sehingga kita tidak boleh berasumsi-asumsi macam-macam bahwa itulah yang terjadi. Pembangunan di Lombok Tengah, mau atau tidak, suka percaya atau tidak, maksud saya percaya atau tidak, sudah jauh lebih baik daripada 10 tahun sebelumnya. Begitu Haji Muhammad Suhaili menjabat tahun 2015, tahun 2010, di tahun berikutnya beliau membangun jalan-jalan di semua kecamatan dengan hotmap dan transportasi lancar. Kemudian pembangunan di seputaran bandara, seputaran daerah pariwisata seperti Kuta. Lalu kita mencanangkan pembangunan kantor bupati dan alhamdulillah sudah megah. Kemudian pasar Kopang itu juga termegah di Lombok Tengah, bahkan mungkin nanti bisa termegah di NTB kalau sudah selesai. Saat ini juga kita sedang membangun pasar Renteng. Nah, tetapi ini kenapa saya jelaskan seperti itu? Bukan berarti meremehkan calon lain. Silahkan calon lain juga berencana. Kalau memang calon lain akan terpilih oleh masyarakat, kami hanya mendorong dan meminta kepada calon bupati dan calon wakil bupati yang akan menjabat nanti yang terpilih oleh rakyat, maka kita mendorong untuk melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Jangan sampai membuka-buka kembali file dulu untuk melanjutkan. Jadi ini perlu bergerak lebih cepat. Karena kita ingin maju, kita ingin berkembang, terutama di bidang pariwisata. Nah, sebetulnya konsep yang paling baik untuk mengembangkan pariwisata itu sudah jelas. Hanya saja biasanya diimplementasi kurang mendukung, baik dari segi materi maupun dari segi ide misalnya. Karena agak sulit kita menempatkan orang, kalau seperti bahasa yang biasa lazim dipakai itu the right man on the right place, itu biasanya susah. Karena kadang sesuai aturan kita tidak bisa menempatkan orang itu sesuai dengan bidangnya. Nah, makanya kita harus berupaya dengan baik agar orang yang ahli di bidang pariwisata haruslah ditempatkan di bidangnya. Kalau ahli di bidang pertanian haruslah kita tempatkan di bidang pertanian misalnya. Sehingga semua pembangunan itu teratur, terstruktur dengan baik, dan masyarakat itu lebih yakin dan percaya bahwa apa yang diprogramkan oleh pemerintah akan berhasil dan rakyat bisa puas dengan hasil itu. Nah, kembali kepada kesuksesan daripada Pilkada 2020 ini, mari kita berkampanye secara baik. Jangan menjelekkan calon lain. Kalau ada tim atau masyarakat misalnya tidak sama pilihannya dengan kita tidak bisa memaksa dia. Meskipun kita berikan uang, kalau memang hatinya sudah tidak mau ke sana, pasti tidak bisa berubah. Yang bisa merubah itu adalah saran, program, kemudian ide-ide dan gagasan yang cerdas. Karena siapa tahu dia juga tidak tahu calon yang kita usung bahwa begini sebenarnya. Yang dia tahu mungkin hanya calon yang itu, dikasih program ini itu. Janganlah membohongi masyarakat untuk tidak terbuka. Jadi kita harus terbuka menjelaskan, oh calon nomor A baik dari sisi ini, sisi ini, sisi ini. Jangan nanti ada calon yang belum pernah berbuat apa-apa selama hidup dia, tiba-tiba dia jadi calon terus ingin menjadi tiba-tiba baik misalnya, ingin tiba-tiba membangun Lombok Tengah, sementara di saat sebelum-sebelumnya tidak pernah berniat untuk itu. Saya kira itu bukan Ben Salabin, bukan tiba-tiba, karena membangun Lombok Tengah ini bukan seperti membalik telapak tangan. Jadi calon pemimpin itu dari awal dia sudah kelihatan bahwa dia bisa memimpin. Jadi kalau kita lihat
rekam jejaknya sehari-hari. Misalnya selama ini mungkin kita tidak pernah tahu siapa, terus tiba-tiba ada orang yang mempromosikan dia ini baik, dia ini baik, kita telusuri juga. Kalaupun betul, tidak apa-apa. Yang cilaka itu kalau dia tidak betul. Nah, yang dia akan pimpin ini adalah 1 juta masyarakat yang ada di Lombok Tengah. Itu bukan sedikit. Membina 10 orang saja kalau kita tidak bisa, itu juga kita tidak akan berhasil. Apalagi memimpin 1 juta manusia yang punya 1 juta ide, 1 juta pandangan yang harus dipersatukan. Nah, jadi kita harus betul-betul memperhatikan siapa saja yang bapak-bapak pilih, yang teman-teman pilih. Silakan, hanya saja yang penting bertanggung jawab ketika dia jadi pilihan kita itu. Kalau dia sudah jadi, maka kita harus kawal supaya dia bisa memerintah dengan baik. Kalau dia di saat memerintah dia tidak amanah, kita juga yang mengusung harus menegur dia dan sama-sama kita dorong untuk bekerja lebih baik. Nah, jangan nanti sudah kita usung dia, sudah kita pilih dia, sudah kita ajak masyarakat pilih dia, tiba-tiba tidak mau menerima saran orang, tidak mau berbuat lebih baik, dan itu waktunya 5 tahun. Jadi kita juga bisa susah. Nah, ini. Jadi dari sekarang kita berhitung kembali, terlepas dari siapa saja calon itu, yang jelas dia harus memerintah di Lombok Tengah dengan membawa amanah, memimpin dengan baik, mencari dana sebesar-besarnya baik di luar maupun di dalam, sehingga Lombok Tengah bisa terbangun. Karena intinya kalau kita hanya berkutak-kutik di Lombok Tengah saja untuk mencari PAD, pendapatan asli daerah, tidak ada tambahan-tambahan dari luar maupun sumbangan-sumbangan hibah dari pihak ketiga, saya kira Lombok Tengah ini masih jauh untuk kita bangun dengan cepat. Jadi kita butuh orang-orang yang punya koneksi ke pemerintah pusat, bahkan luar negeri, tetapi dengan tidak terasumsi menjual Lombok Tengah. Nah, jadi mohon mari kita sukseskan Pilkada 9 Desember 2020. Mudah-mudahan kita mendapat hasil yang baik, mendapat pemimpin yang baik, amanah. Artinya kalau saya yang ditanya, maka saya akan suruh Anda untuk memilih calon saya, yaitu nomor 4, lalu Fathul Bari dan Haji Muhammad Nursiah. Terima kasih teman-teman. Semoga di tanggal 9 Desember 2020 teman-teman bisa mengikuti jejak kami, jejak saya, untuk memilih calon nomor 4. Terima kasih.